Nah ini, tetapi orang tua tidak boleh kehilangan kendali. Ada jam-jam tertentu yang hanya diperbolehkan. Jadi Untuk main gadget itu, Pak? Iya, jangan sampai ada adiksi. Oke, Pak. Ini pertanyaan berikutnya, namanya minta disamarkan, Pak. Inisial Bayu. Loh, sebutkan ya. Ini salah satu kru kami mau tanya, Pak. Pak, anak-anak sekarang itu kan super cerdas ya, Pak? Iya. Dengan tidak adanya pembatasan gitu, Pak, pencarian informasi begitu bebas gitu. Gimana sih, Pak, jadi orang tua ketika anaknya itu mungkin jauh lebih cerdas dari orang tuanya gitu, Pak? Tidak apa-apa toh. Ya kan saya selalu bilang, sudah saatnya kerbau nusu gudel, kebo nusu gudel. Ya. Iya. Jadi kadang-kadang jangan malu, jangan gengsi kalau orang tua itu harus tanya pada anak. Ya, walaupun anaknya masih kecil loh, Pak. Loh, tetapi masih balita mungkin, gitu. Mungkin malah pinter loh. Dia main gadget. Ya toh? Malah lebih pinter daripada kakeknya misalnya. Yang on nggak ngerti ini, nggak ngikuti perkembangan. Ini loh, kayak kan kadang malah gitu ya, Pak, cucunya ya, Pak. Nganu game misalnya. Kakeknya kan nggak ngerti sama sekali game apa itu, game apa. Taunya hanya WA, apa kabar, pensiunan, selamat ini, salam sehat, sejahtera, kan gitu. Paling. Nah, cucunya malah bisa kirim VN ya, Pak ya, ibaratnya. Sebenarnya mau apa, voice note dan sebagainya malah dilatih. Nah, itu tidak apa-apa itu. Tetapi orang tua tidak boleh kehilangan kendali. Ada jam-jam tertentu yang hanya diperbolehkan. Jadi untuk main gadget itu, Pak? Iya, jangan sampai ada adiksi. Ya, kalau adiksi itu nanti atau ketergantungan, ya, itu bisa dia tidak merasa nyaman kalau tidak pegang HP. Ini bahayanya. Iya. Ya, dia gelisah. Ya. Wah, PUBG gelisah di kelas itu. Oh iya Pak. Tapi ketika dia tap di depannya, tek gitu, wah bergairah. Karena apa? Dibiasakan. Anak itu tinggal bagaimana orang tua memberikan suatu treatment. Pak, tapi aku bingung sih, Pak. Kadang aku kemarin ada satu pembahasan sama pasanganku ya, Pak. Sama besok kalau kita punya anak, kalau anaknya nangis dikasih handphone nggak ya? Kadang tadi kalau lihat anak kecil nangis tuh kadang juga bingung gitu, Pak. Kalau era Bapak dulu, waktu Bapak kecil ya, maksudnya Simbah, dulu ketika Bapak nangis apa ya, gimana sih, Pak? Apa masih bisa nggak dilakukan ke anak-anak zaman sekarang? Gini, saya kasih ilmunya saja. Oke. Anak itu paling bagus resiliensinya. Pulihnya ya, Pak? Pulihnya itu bagus. Jadi anak itu selama masih anak-anak, dia itu nggak ada apa namanya, gelonan asal caramu melarang itu halus. Dan tidak dengan marah-marah. Yang tidak boleh itu dengan marah-marahnya itu. Yang membuat traumatis. Kamu nanti goblok. Kalau mau jadi apa kalau gede main HP terus gini. Susah diatur. Nah, apalagi nanti malah pakai ini. Kayak bapaknya. Nah, misalnya. Iya. Nah, ini yang tidak boleh sama sekali. Aduh, kamu tuh bapakmu banget. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Kalau sayang, ini belum saatnya untuk main gini. Enggak dulu ya. Tidak dulu pokoknya. Nanti kalau udah saatnya mama atau bapak kasih untuk main itu, ya. Jadi caranya. Berarti anak kecil itu tidak ada trauma. Kalau dengan cara yang benar nggak ada trauma? Enggak ada dendam. Sampai umur berapa tuh, Pak, nggak ada dendam? Ya, sampai dia lewat toddler itu masih nggak ada ini ya. Kecuali pengalaman saya katakan jangan ada trauma. Oke. Ya, kalau dengan manis. Kalau sudah terlanjur trauma, Pak? Nah, ya itu harus trauma healing. Ada terapinya lagi ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Kalau pertanyaannya ketika anak-anak itu sudah kecanduan handphone, mungkin masih balita lah, Pak, umur 3 tahun, 4 tahun. Tiba-tiba kita hilangin gitu, Pak, tab-nya. Itu gimana, Pak? Mungkin kan orang tua di sini, aduh, aku udah terlanjur ini nih ngasih handphone, kalau mau di stop masih bisa, Pak? Tapering off. Dikurangi pelan-pelan? Ya, tapering off. Jadi dosisnya dikurangi pelan-pelan. Kalau dia dulu 12 jam
Mungkin bermain sekarang HP, dikurangi lagi 10 jam ya. 10 jam dulu, nanti terus 8 jam, terus 6 jam, terus 4 jam. Apakah dalam pengurangan dosis itu nanti ketika anak berhasil kita perlu ngasih gift, Pak? Oh iya. Ayo kalau nggak main HP. Dan disibukkan dengan yang lain. Misalnya diajari tentang menggambar. Misalnya ditanyakan pada psikolog, bakatnya apa? Nah, latih, kasih aja lukisan. Mau apa jadinya, lukisan apa terserah. Bapak tapi salah satu orang yang nggak pernah ngelarang anaknya coret-coret tembok ya Pak? Coret-coret loh Pak, maksudnya coret-coret. Itu apa enggak saya larang. Kenapa Pak? Kok coret-coret tembok Nah, enggak? itu kan ekspresi. Oh, makanya anaknya Bapak seni semua ya Pak akhirnya ya Pak? Itu kan ekspresi, mau coret-coret, mau apa ya biar saja. Mau tak bersih nanti juga gitu lagi. Biar aja. 4 laki-laki semua. Akhirnya kan daripada anaknya coret-coret tembok, daripada anaknya main gadget mending coret-coret tembok ya Pak istilahnya. Ya, kecanduannya kan lebih iya benar. Juga dulu belum musim banget gitu loh. Ya, Oke. Berarti ketika anak itu tadi lebih cerdas, orang tuanya juga nggak usah malu tanya dan bahkan harus belajar ya Pak. Iya. Nah itu namanya yang itu loh era digitalis tuh yang dulu Bapak jadi pembicara beberapa kali itu ya dari Kominfo itu kan kita menyadarkan orang tua itu supaya mau belajar tentang modernisasi media. Gitu loh. Iya. Jadi taunya itu jangan hanya konvensional seperti dulu. Bahwa itu sekarang itu ada gadget, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Dan ini kalau kita tidak tahu, ya kalau anak kita itu maaf, baik dalam tanda petik. Tapi kalau nanti mereka menggunakan media untuk satu hil-hil yang mustahil. Nah, itu yang kita nanti akhirnya gelo diri sebagai orang tua.